Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita juga termasuk nanti umatnya yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat beliau. Baik, selamat berjumpa kembali para siswa-siswi sekalian di pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 12 SMK. Pada kesempatan kali ini, video pembelajaran kita adalah membahas tentang bab kedua Pendidikan Agama Islam kelas 12 SMK, yakni indahnya kehidupan bermakna. Marilah kita mulai dengan membaca berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat iman, hakikat Islam, hakikat ihsan, hubungan iman, Islam, dan ihsan, dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter. Mari kita pelajari. Yang pertama adalah hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna hingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Jika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, 2, iman kepada malaikat-malaikat Allah, 3, iman kepada kitab-kitabnya, 4, iman kepada rasul-rasulnya, 5, iman kepada qada dan qadar, dan 6, iman kepada hari akhir. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Sebaliknya, iman kita akan berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan. Adapun sifat-sifat iman, yang pertama adalah bersifat abstrak, tidak nampak, artinya tidak dapat diukur kadar keimanan seseorang karena berada dalam hati. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang dapat mengetahui isi hati seseorang. Bersifat fluktuatif, maksudnya naik, turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena melaksanakan ketaatan dan berkurang karena melakukan kemaksiatan. Sifat yang ketiga adalah mempunyai tingkatan. Artinya, tingkat dan kadar keimanan dalam hati orang beriman itu berbeda dan tidak sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah imannya. Kemudian mari kita pelajari tentang hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa atau etimologi berasal dari kata aslama yuslimu islaman,
yang artinya tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara istilah atau terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan di akhirat dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 85. Mari saya bacakan dan para siswa sekalian menyimaknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Islam sebagai agama tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu 1. Membaca 2 kalimat syahadat, 2. Mendirikan sholat 5 waktu, 3. Menunaikan zakat, 4. Puasa di bulan Ramadan, dan 5. Haji ke Baitullah jika mampu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat ihsan. Ihsan adalah isim masdar dari asal kata ahsana, yuhsinu ihsanan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik atau berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin atau orang yang berbuat baik. Setiap perbuatannya yang nampak merupakan sikap jiwa dan perilaku yang dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut akhlakul karimah. Dalil tentang ihsan diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril dan Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Lalu apa hubungan iman, Islam, dan ihsan? Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, maka Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh, dalam realitas kehidupan kita, semisal pelaksanaan sholat yang tertunda karena urusan dunia, sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau malah mungkin tidak dikerjakan. Mari kita simak Quran surat Fatir ayat 32. Ya, saya bacakan, kemudian para siswa semuanya mengikuti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Menurut Imam Ibnu Katsir, terdapat 3 macam orang mengamalkan ajaran Islam, yaitu 1. Orang yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu orang yang berlebihan dalam mengamalkan sebagian kewajiban serta seringkali melakukan sesuatu hal yang terlarang. 2. Orang yang tak berlebihan, yaitu orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, tetapi seringkali meninggalkan ibadah sunnah dan melakukan hal-hal yang dimakruhkan. 3. Orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu orang yang menjalankan kewajiban juga hal yang disunahkan serta menjauhi hal yang haram dan yang dimakruhkan serta meninggalkan sesuatu yang dihukumi mubah. Menurut kita tentu dari ketiga macam orang yang mengamalkan ajaran Islam ini, poin ketiga tentu yang lebih baik. Lalu bagaimana urgensinya, pentingnya iman, Islam dan ihsan dalam membentuk karakter manusia? Untuk menapaki jalan insan kamil atau manusia yang paripurna, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu manusia itu terdiri dari jasad atau raga, juga hati, roh dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Unsur-unsur karakter inti yaitu taubat, artinya berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Wara', menjauhkan diri dari dosa, maksiat dan perkara syubhat. Ada zuhud, yaitu mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Sabar, menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Tawakal, yakni berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selesai untuk pembahasan bab kedua ini. Selanjutnya untuk pelajaran yang lebih lengkap, silahkan para siswa sekalian untuk membuka buku paket yang ada di e-book yang sudah diberikan kepada kalian di grup WhatsApp. Silahkan dipelajari di bab kedua ini. Selain menyaksikan video pembelajaran ini, juga melihat materi yang ada di buku paket. Selanjutnya silahkan untuk mengikuti instruksi guru para siswa sekalian selanjutnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat pada pembelajaran kali ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.